Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Berjumpa lagi dengan Ibu Ainun. Bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Meskipun kita masih dalam masa pembelajaran jarak jauh atau PJJ, Ibu berharap kalian tetap semangat belajar. Karena itu semua demi kebaikan kalian. Jika kalian terpaksa untuk bepergian atau keluar rumah, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu mengingatkan kepada anak-anakku semua untuk mengisi presensi kehadiran di link Google Form yang sudah Ibu share di Google Classroom. Materi untuk pembelajaran bahasa Indonesia kita kali ini adalah puisi rakyat. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang sudah ada di depan layar kalian. Adakah yang bisa menebak gambar apakah tersebut? Betul, gambar tersebut merupakan palang pintu. Palang pintu merupakan kesenian tradisional dari Betawi dengan cara berbalas pantun dari masing-masing pihak keluarga. Palang pintu biasanya dilakukan saat pembukaan di acara pernikahan. Pantun merupakan salah satu jenis dari puisi rakyat. Adakah yang tahu lagi jenis dari puisi rakyat selain dari pantun? Kalau kalian ingin tahu, perhatikan terus materi yang akan Ibu sampaikan ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi informasi dari puisi rakyat baik berupa pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar, kemudian menyimpulkan isi dari puisi rakyat tersebut dengan tepat. Ibu mengingatkan kepada kalian bahwa KKM Bahasa Indonesia adalah 75. Adakah yang mengetahui apa manfaat yang dirasakan setelah kita mempelajari puisi rakyat? Betul, manfaat pertama adalah mengetahui warisan luhur mengenai kesastraan yang berkembang sejak dahulu hingga sekarang. Yang kedua yaitu kita ikut bersama-sama melestarikan kebudayaan milik bangsa. Nah, setelah ini kita akan masuk ke materi. Ibu mengingatkan kepada anak-anakku semua untuk membuka buku dan alat tulisnya. Jangan lupa untuk mencatat ya, karena ini merupakan materi yang penting. Ibu akan menjelaskan pengertian puisi rakyat. Puisi rakyat biasa disebut juga dengan puisi lama. Puisi rakyat terikat oleh aturan. Berbeda dengan puisi baru yang bebas atau tidak terikat oleh berbagai aturan. Puisi rakyat biasanya disebarkan melalui mulut ke telinga atau lisan. Umumnya, puisi ini tidak diketahui siapa nama pengarangnya atau biasa disebut sebagai anonim. Karena puisi rakyat ini merupakan hasil turun-temurun dari masyarakat. Puisi rakyat atau puisi lama ini terdiri dari pantun, syair, dan gurindam.
Di sini Ibu sudah memiliki 2 contoh puisi. Puisi pertama, asam kandis asam gelugur, ketiga asam si riang-riang. Menangis mayat di dalam kubur, mengenang nasib tidak sembahyang. Puisi kedua, amal bukan segalanya. Amal bukan segalanya. Segalanya milik Sang Pencipta. Dunia hanyalah fana, yang kekal adalah Sang Pencipta. Engkau beribadah, engkau berbuat, hanyalah wasilah, agar lebih mendekat kepada Sang Pencipta. Oke, dari 2 contoh puisi ini, manakah yang termasuk dalam puisi rakyat? Kalau kalian penasaran jawabannya, tetap terus ikuti materi. Kita lanjut ya. Kita mulai jenis pantun. Nah, pantun ini merupakan salah satu jenis dari puisi rakyat. Ciri-ciri adalah bersajak atau berrima ABAB. Rima merupakan akhiran bunyi. Jadi, pantun memiliki akhiran bunyi yang berbeda-beda atau berselang-seling. Kedua, satu baitnya terdiri dari 4 baris. 3, satu baris terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Keempat, baris 1 dan 2 disebut sebagai sampiran, sedangkan baris 3 dan 4 disebut dengan isi. 5, pantun berasal dari Melayu, atau lebih tepatnya Indonesia. Ibu akan membacakan contoh dari pantun. Ikan nila, ikan mujair, berenang-renang di tepi kali. Tak terasa liburan telah berakhir, waktunya kita belajar kembali. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Dalam baris pertama dan baris ketiga memiliki akhiran bunyi yang sama, yaitu ir. Sedangkan baris kedua dan baris keempat memiliki akhiran bunyi yang sama, yaitu li. Contoh ini sama dengan puisi pertama tadi. Jadi, puisi pertama yang ada di slide sebelumnya termasuk ke dalam puisi rakyat. Jenis-jenis pantun. Pantun memiliki 3 jenis, yaitu pantun anak-anak, pantun remaja, dan pantun orang tua. Pantun anak-anak terbagi menjadi pantun jenaka dan pantun teka-teki. Pantun remaja terdiri dari pantun percintaan dan pantun bersedih hati. Sedangkan pantun orang tua terdiri dari pantun nasihat dan pantun agama. Tugas kalian adalah carilah masing-masing contoh dari setiap pantun. Nah, tugas ini kalian kerjakan di buku tulis, kemudian kalian kirim ke Google Classroom Bahasa Indonesia yang sudah Ibu berikan. Selanjutnya, jenis puisi rakyat yang kedua ada syair. Ciri-ciri syair adalah pertama, bersajak atau berrima a. Jadi untuk syair, akhiran bunyinya memiliki akhiran bunyi yang sama. Kedua, satu baitnya terdiri dari 4 baris.
3. Satu baris terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. 4. Semua baris merupakan isi. 5. Syair berasal dari Arab. Di sampingnya juga sudah ada contoh. Bisa kalian simak baik-baik. Akan Ibu bacakan ya. Dengan bismillah kami mulai. Alhamdulillah selawatnya Nabi. Dengan takdir Allahu Robbi, sampailah maksud yang dicintai. Seorang anak cinta yang lama, sekarang sudah kami terima. Seorang anak diberi nama, kami ayunkan bersama-sama. Dari 2 bait puisi tersebut terlihat bahwa semuanya memiliki akhiran bunyi yang sama, yaitu I di bait pertama dan A di bait kedua. Nah, itulah contoh dari pantun. Jenis puisi rakyat ketiga ada gurindam. Gurindam memiliki ciri-ciri yang pertama, bersajak atau berima AA, atau bisa juga BB. 2. Satu baitnya terdiri dari 2 baris. 3. Satu baris terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. 4. Baris pertama disebut sebagai persoalan atau sebab, sedangkan baris 2 merupakan jawaban atau akibat. Yang kelima, gurindam berasal dari India, menggunakan bahasa Tamil. Contoh dari gurindam adalah, jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Nah, di sini terlihat bahwa kedua baris tersebut memiliki akhiran bunyi yang sama, yaitu mu. Kemudian di baris pertama juga merupakan sebuah persoalan atau sebab. Jadi, jika orang yang ingin berilmu atau orang yang ingin pintar, nah, jawabannya atau akibatnya harus bertanya dan belajar terus. Coba kita perhatikan lagi satu contoh berikutnya. Cahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Di sini terlihat bahwa kita harus mencari sahabat. Sahabat yang seperti apa? Sahabat yang bisa dijadikan obat. Obat di sini maksudnya adalah sahabat yang bisa memberikan solusi ketika masalah, sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita, seperti itu. Oke, itulah tadi pemaparan yang sudah Ibu berikan. Selanjutnya, saatnya kalian untuk berlatih memahami dari pemaparan yang Ibu jelaskan tadi. Di sini Ibu sudah memiliki beberapa soal atau bahan bacaan yang harus kalian baca. Ada pantun, gurindam, dan syair. Nah, ketiga puisi rakyat tersebut kalian harus baca dengan seksama, kemudian kalian analisis mulai dari jenis pantunnya dan dari suku kata. Itu untuk menganalisis pantun. Kemudian jangan lupa kalian harus simpulkan apa makna yang terkandung dari jenis pantun tersebut. Tugas yang kedua, kalian harus menganalisis gurindam. Jadi kalian harus menyimpulkan apa maksud atau isi dari gurindam tersebut. Dan yang ketiga,
Kalian setelah membaca syair harus bisa memahami maksud atau isi dari syair tersebut. Dan jangan lupa dengan tugas jenis-jenis pantun untuk memberikan masing-masing contohnya. Nah, semua tugas-tugas tersebut harus kalian kerjakan dengan tepat waktu di buku tulis Bahasa Indonesia. Setelah kalian kerjakan, tugas ini harus kalian kirim ke Google Classroom Bahasa Indonesia yang sudah Ibu share dengan tenggat waktu jam 9 malam. Jadi kalian harus tepat waktu, tidak boleh menunda-nunda tugas. Baik, sekarang Ibu akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita kali ini. Simpulan pembelajaran kita kali ini yaitu puisi rakyat biasa disebut juga dengan puisi lama. Puisi ini terikat oleh aturan dan biasanya puisi ini disebarkan melalui lisan. Umumnya, puisi rakyat tidak diketahui siapa nama pengarangnya. Dan puisi rakyat itu terbagi menjadi 3 yang terdiri dari pantun, syair, maupun gurindam. Ketiga jenis puisi lama ini memiliki ciri-ciri atau aturan yang berbeda-beda, mulai dari rima, bait, baris, maupun isinya. Oke, itulah simpulan atau rangkuman yang dapat Ibu berikan. Jika kalian ada yang ingin bertanya ataupun kurang paham, bisa langsung chat ataupun telepon ke WA Ibu. Jangan sungkan ya, karena semakin kalian banyak bertanya, akan semakin banyak ilmu yang bertambah. Baik, Ibu cukupkan untuk pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa, kalian harus mengerjakan tugas tepat waktu ya. Tetap rajin belajar, tetap semangat, tetap sehat, tetap di rumah saja. Terima kasih Ibu ucapkan. Oh iya, jangan lupa kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.